Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramisi Salsabila dari kelas 10 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama ada tenaga endogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga endogen. Jadi tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi dan sifatnya adalah membentuk, karena menyebabkan perubahan pada kulit bumi sehingga menjadi tidak rata seperti adanya perbukitan dan pegunungan yang beragam bentuk dan tingginya. Macam-macam tenaga endogen. Satu, vulkanisme. Aktivitas alam yang diakibatkan oleh aktivitas magma dalam perut bumi yang mana magma tersebut bisa saja keluar ke permukaan bumi atau lava dan menjadi lahar. Kedua, ada tektonisme. Tenaga yang bersifat tekanan, baik tekanan horizontal maupun tekanan vertikal sehingga menyebabkan perubahan letak. Yang ketiga, gempa bumi. Getaran yang terjadi di dalam bumi yang terasa sampai ke permukaan bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Berikutnya ada dampak positif dan negatif tenaga endogen. Dampak positif. Yang pertama, letak mineral dekat dengan permukaan tanah. Yang kedua, membentuk daerah tujuan wisata. Yang ketiga, membentuk gunung dan membentuk tanah tinggi. Dampak negatif. Yang pertama, pergerakan lempeng kerak bumi yang menimbulkan bencana. Yang kedua, terjadi gerak naik dan turun daratan yang menyebabkan kerusakan bangunan, jalan, dan rumah. Yang kedua, ada tenaga eksogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Jadi, tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak. Sumbernya berasal dari air, angin, matahari, dan makhluk hidup atau manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Macam-macam tenaga eksogen. 1. Pelapukan. Adalah sebuah proses penghancuran massa batuan menjadi tanah. Pada umumnya proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, cuaca, topografi, batuan induk, dan organisme. Ada 3 hal yang menyebabkan pelapukan. Yang pertama, pelapukan fisik, yaitu proses penghancuran batuan yang menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia, biasanya terjadi karena perubahan musim yang terjadi. Yang kedua, pelapukan kimia. Biasanya terjadi pada pagar rumah berkarat, lebih disebabkan karena air. Yang ketiga, pelapukan biologis. Disebabkan oleh organisme seperti lumut yang hidup di atas batuan yang cukup lama dan menyebabkan batuan melapuk. Dua, pengikisan. Partikel batuan yang terlepas dari induknya yang mana disebabkan oleh air sungai atau gelombang air laut dan angin. Yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi. Salah satu jenis tenaga eksogen yang terjadi karena terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air kemudian mengendap. Yang keempat, pergerakan massa tanah atau mass wasting. Adalah terangkutnya massa batuan yang dibawa ke bawah menuruni tebing yang terjadi akibat gaya gravitasi, biasanya terjadi di tebing curam yang sangat tinggi. Dampak positif dan negatif tenaga eksogen. Yang pertama ada dampak positifnya.
Dampak positif yang pertama dapat memperluas permukaan bumi. Yang kedua dapat memunculkan habitat dan mendekatkan barang tambang menuju permukaan bumi. Yang kedua dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang. Yang kedua, dangkalnya sungai dan hilangnya garis pantai. Sekian presentasi tentang tenaga eksogen dan endogen dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.